Pentingnya pemeriksaan kehamilan di puskesmas. 1. Pengukuran tinggi badan ibu dan berat badan ibu. Pengukuran tinggi badan untuk mendeteksi resiko yang dapat mempengaruhi persalinan seperti memiliki panggul sempit atau CPD apabila tinggi badan ibu kurang dari 145 cm. Pengukuran berat badan untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. 2. Pemeriksaan tekanan darah ibu. Untuk menilai masalah kesehatan sejak dini. Jika tekanan darah sudah berpotensi menjadi hipertensi, yaitu jika tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mm hidrargyrum, maka dokter dapat memberikan anjuran untuk menjaga kestabilannya. 3. Tugas menilai status gizi atau mengukur lingkar lengan atas ibu hamil. Untuk mengetahui status gizi ibu hamil yang beresiko terjadi kurangnya energi kronik jika lingkar lengan atas lebih kecil dari 23,5 cm, lingkar normal lengan atas ibu hamil adalah di atas 23,5 cm. 4. Pengukuran tinggi fundus uteri. Untuk mengetahui perkiraan ukuran tubuh bayi, kecepatan perkembangan janin, serta posisi janin dalam rahim saat memasuki trimester kedua kehamilan atau umur kehamilan lebih 12 minggu. 5. Presentasi janin dan detak jantung janin. Untuk mengetahui posisi normal atau kelainan letak janin dan memonitor kesehatan jantung janin. 6. Screening tetanus toksoid. Untuk mencegah tetanus toksoid pada ibu hamil sehingga ibu memiliki antitoksin tetanus dalam tubuh ibu yang akan ditransfer melalui plasenta yang akan melindungi bayi. 7. Pemberian zat besi atau tablet tambah darah. Untuk mencegah anemia, yaitu kurangnya sel darah merah pada ibu hamil. 8. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan hemoglobin untuk mengetahui kadar sel darah merah pada ibu hamil. Kadar hemoglobin normal pada ibu hamil yaitu 11 gram per desiliter. Pemeriksaan protein urin untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran ginjal sebagai tanda awal kenaikan tekanan darah. Pemeriksaan gula darah sewaktu atau gula darah puasa untuk mengurangi resiko atau komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu maupun bayi. Pemeriksaan screening HIV untuk mengetahui secara dini apakah ibu terinfeksi HIV sehingga dapat menurunkan resiko penularan HIV dari ibu ke janin serta memilih proses persalinan yang tepat. Pemeriksaan screening sifilis atau IMS untuk mengetahui sedini mungkin jika ibu hamil terinfeksi sifilis agar segera mendapatkan perawatan yang tepat. Dan dapat mencegah resiko kecacatan atau kematian pada bayi. Pemeriksaan screening hepatitis B surface antigen pada ibu hamil untuk mencegah terjadinya penularan hepatitis B dari ibu ke bayi yang akan dilahirkan. Pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil untuk mengetahui golongan darah ibu dan mempersiapkan calon pendonor darah bila sewaktu-waktu diperlukan. Apabila terjadi situasi kegawat daruratan perdarahan pada ibu. 9. Tata laksana kasus. Bila petugas menemukan kasus pada ibu hamil akan segera dirujuk atau ditindaklanjuti. Contohnya anemia, kurang energi kronis, atau hipertensi, maka akan dirujuk ke ruang gizi dan ruang periksa umum agar segera dapat ditindaklanjuti sesuai kasus. 10. Temu wicara atau konseling. Untuk menjelaskan pada ibu hamil hasil dari pemeriksaan dan mengingatkan kembali pada ibu hamil waktu periksa atau kontrol berikutnya. Serta mengingatkan ibu minum tablet tambah darah secara rutin sesuai anjuran petugas.